Menurut Albert Bandura, perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan regulasi diri. Halo teman-teman, kita kembali di Ngemil Iya. Kali ini kita akan membahas tentang regulasi diri atau self-regulation yang berangkat dari sosial kognitif Albert Bandura. Apa itu regulasi diri? Regulasi diri adalah kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Menurut Albert Bandura, perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan regulasi diri. Ada 3 faktor utama dalam regulasi diri. Yang pertama adalah self-monitoring, yaitu mengawasi perilaku kita, faktor-faktornya, dan dampaknya. Yang kedua adalah judgment, menilai perilaku kita berdasarkan standar pribadi dan lingkungan. Yang ketiga adalah affective self-reaction, reaksi emosional kita terhadap perilaku kita sendiri. Contoh sederhana, bayangkan kalian sementara proses untuk mencoba makanan yang lebih sehat, kalian perlu memantau apa yang Anda makan, itu self monitoring. Yang kemudian adalah menilai apakah yang dimakan sesuai dengan standar kesehatan yang teman-teman mau, itu adalah judgment. Kemudian yang terakhir, apakah setelah melakukan itu merasakan bahagia atau kekecewaan, itu adalah affective self action. Mengapa self regulation penting? Albert Bandura mengatakan bahwa regulasi diri adalah proses yang kasual. Ini berarti bahwa kita dapat mempengaruhi tindakan kita dengan mengubah pikiran dan perasaan kita. Tanpa regulasi diri, kita akan mudah terpengaruh oleh faktor eksternal dan mungkin akan kesulitan mencapai tujuan jangka panjang. Misalnya, jika kita memiliki tujuan untuk lulus ujian dengan nilai yang baik, regulasi diri akan membantu kita untuk fokus belajar meskipun ada banyak gangguan. Bagaimana regulasi diri berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, regulasi diri dapat terlihat dari berbagai bentuk. Yang pertama, menetapkan tujuan. Kita menetapkan tujuan untuk diri kita sendiri dan merencanakan bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, mengantisipasi konsekuensi. Kita memikirkan konsekuensi dari tindakan kita sebelum melakukannya sehingga membuat keputusan kita lebih baik. Yang ketiga, motivasi diri. Regulasi diri membuat kita tetap termotivasi dengan memvisualisasikan hasil positif dari usaha kita. Sebagai contoh, mahasiswa yang menggunakan regulasi diri akan menetapkan jadwal belajar. Ia memikirkan konsekuensi dari apa yang akan didapatkan ketika ia belajar dengan yang rajin, dan memotivasi dirinya dengan memvisualisasikan nilai bagus yang akan dia peroleh ketika ia rajin belajar. Terus bagaimana mengembangkan regulasi diri? Menurut Albert Bandura, regulasi diri dapat dikembangkan melalui berbagai cara. Misalnya yang pertama, self monitoring, yaitu memperhatikan dengan cermat perilaku kita dan situasi yang mempengaruhinya. Yang kedua, self diagnosis, menganalisis pola pikir dan perilaku kita untuk mencari tahu apa yang perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga itu adalah self motivation, menetapkan tujuan yang menantang dan mengupayakan usaha kita untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai seorang individu, apapun pekerjaan kita, sangat penting untuk mengajarkan dan menerapkan regulasi diri. Kita bisa memberitahukan kepada orang lain bahwa regulasi diri ini sangat penting untuk di kehidupannya, misalnya mau digunakan dalam kehidupan akademik, pekerjaan, atau kehidupannya sehari-hari. Itu tadi pembahasan singkat mengenai regulasi diri menurut teori sosial kognitif Albert Bandura. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa kita gunakan dalam mengembangkan regulasi diri kita agar kehidupan kita lebih baik. Sampai jumpa di Ngemil Jurnal episode selanjutnya.